Alhamdulillah baik ya, oke. Teman-teman hari ini oke, hari ini saya akan share terkait sama halal authentication ya. Mudah-mudahan, bisa bermanfaat. Kemudian sekali lagi diingatkan untuk mempersiapkan presentasinya cukup 5 menit saja ya. Kemudian nanti saya minta, jadi untuk urutan nanti kalian tentuin sendiri ya. Jadi siapa yang mau duluan, di sini ada ketua kelasnya. Halo, ada ketua kelasnya di sini? Suara saya jelas nggak ya? Belum ditunjuk ya? Oke. Kalau gitu saya mau minta tolong sama eh, Nafilah buat diatur urutan presenternya ya. Boleh ya, nanti minta tolong kemudian nanti di apa namanya di-share ya. Nah, nanti moderatornya eh, ditunjuk juga ya. Mungkin ditunjuk banyak 20 orang, mungkin dibagi 4 orang aja yang jadi moderator. Jadi nanti tolong ditentuin moderatornya ada 4 orang. Tentu saja nanti pas dia moderatorin, nah waktunya 5 menit per orang. Jadi presentasinya cepat, cukup cepat, singkat dan padat. Nanti Nafilah tentuin aja. Kemudian teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang pakai handphone ya, mungkin nanti bisuannya untuk share screen gitu ya. Ada pertanyaan gitu ya. Sebelum ikan teman-teman diharapkan juga kamera ya. Oh, gitu. Eh, ada pertanyaan teman-teman? Baik, kalau tidak ada, saya akan share screen, teman-teman. Halo, sudah terlihat? Oh, belum ya? Oke, oke, kamu clear ya. Sudah terlihat? Kayaknya sinyalnya ya. Iya. Oke, sebentar. Putus-putus ya, oke. Saya ganti. Oke, saya ganti ini dulu ya. Ganti. Oke. Sekarang suara saya gimana? Sudah lebih baik? Oh, sudah lebih baik ya, oke. Nanti mohon infonya kalau misalnya memang
putus-putus ya, biar saya ganti jaringnya. Oke, nah yang teman-teman akan pelajarin yang pertama adalah halal authentication itu sendiri ya. Kemudian role dari biochemistry ya. Sebenarnya ya, jadi ada biologinya, ada chemistry-nya juga gitu ya untuk proses halal authentication. Nah, authentication tuh apa sih? Jadi authentication itu kita mau membuktikan keaslian ya. Jadi kalau lihat teman-teman di slide ini, slide-nya sudah berubah ya teman-teman ya. Sudah ya. Nah, jadi teman-teman gimana cara tahu ini daging sapi gitu ya, bukan daging babi. Atau misalnya teman-teman beli cacahan daging gitu ya, bagaimana teman-teman bisa tahu ini asli daging sapi atau daging ayam gitu ya, bukan ada campuran dari daging babi. Mungkin kalau daging ayam sama daging babi kelihatan ya, maksudnya atau daging yang lain tuh pasti kelihatan ya karena beda warna, yang satu putih, yang satu merah. Tapi kalau daging sapi dengan daging babi mungkin nggak bisa kelihatan gitu ya. Sehingga pembuktian keaslian ini memang secara natural memang dibutuhkan sama konsumen Muslim ya. Apalagi orang Indonesia kan suka kepo ya. Ini bener nggak ya? Ini halal gitu ya. Ini bener nggak kandungannya sesuai gitu ya. Jadi memang ini secara natural akan ada kebutuhan dari konsumen terutama yang Muslim ya. Nah, jadi memang pentingnya halal authentication ini adalah yang pertama, dia tentu saja memberikan kepercayaan ya. Kemudian yang kedua juga jaminan ya, assurance. Jadi merupakan bagian part dari penjaminan ya. Ya tentu saja apa namanya ini membuat kita sebagai konsumen menjadi lebih lebih happy ya karena kita bisa tahu tuh, oh ini ternyata beneran loh daging sapi, oh beneran loh ternyata ini ada daging babinya ternyata di situ gitu kan. Jadi memang ini memberikan kepercayaan buat konsumen terutama ya. Jadi tentu saja proses halal authentication ini adalah proses yang penting dalam proses halal. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman lihat di jalan gitu ya, terus dibilangin ini halal kebab gitu ya, percaya nggak ini halal gitu ya? Ya mungkin kalau misalnya kita apa namanya di Indonesia, kemudian kita tahu penjualnya siapa gitu ya, kemudian kita tahu penjualnya orang Muslim segala macam gitu ya, mungkin akan apa? Akan kita bisa yakin gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman apa namanya pergi ke satu daerah, kemudian teman-teman nggak tahu ini sebenarnya orangnya jangan-jangan cuma kamuflase gitu ya. Jadi apa namanya bisa jadi memang kita sebagai konsumen juga agak deg-degan, was-was gitu ya. Nah, makanya proses halal authentication ini menjadi penting ya. Terus teman-teman juga pernah lihat ini kan, misalnya di restoran no pork serve gitu ya, atau no pork no lard gitu ya. Nah, seberapa yakin sih kita apa namanya yakin dengan tulisan itu gitu? Apakah kita sebagai konsumen betul-betul percaya saja gitu ya? Ya udah itu kan dosanya dia gitu ya. Tapi bisa jadi ada sebagian konsumen yang bertanya-tanya kemudian ingin membuktikan itu secara ilmiah gitu ya. Bener nggak dia nggak pakai pork sama sekali? Bener nggak dia nggak pakai lard dari pork gitu sama sekali gitu ya. Termasuk berlaku juga dengan kandungan alkohol dan lain sebagainya ya. Jadi eh, kalau ini kan yang paling umum ya, selalu ke babi gitu ya. Nah, jadi halal indicator memang
biasanya memang ke arahnya ke tadi, ke babi ya. Kira-kira kenapa ya ke babi? Ada yang mau jawab mungkin? Iya, karena memang babi itu yang paling banyak aplikasinya ya kalau di dunia ya. Betul, thank you tadi. Jadi apa? Makanya babi itu menjadi faktor yang, dan babi itu kan seluruh komponennya haram ya, baik itu kulitnya, dagingnya, pokoknya semua turunannya itu apa namanya haram, gitu ya. Makanya biasanya untuk keharaman itu digunakan babi sebagai indikatornya, ya. Nah, gimana kalau misalnya nyembelihnya nggak halal gitu ya? Nah, itu nggak bisa tuh, susah tuh dibuktikan pakai halal authentication ya. Kecuali ada kode batch-nya, kemudian kode batch-nya itu bisa kita lihat telusur catatan produksinya, catatan pemenggalan apa namanya slaughterhouse-nya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa ditelusur. Tapi untuk membuktikan produk A dan B, mana yang disembelih dengan cara Islami dan mana yang disembelih dengan cara yang haram, itu sulit sekali ya, tidak bisa dibuktikan. Makanya memang yang paling mudah adalah dengan melihat apakah indikatornya itu ada babi atau enggak di dalamnya. Ya. Nah, jadi memang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jadi babi dan turunannya ini memang apa namanya sangat banyak aplikasinya, sehingga memang yang harus lebih diperhatikan adalah dari babi ya. Nah, seperti tadi yang sudah saya sebutkan juga, jadi selain babi ada alkohol ya, kemudian ada keratin ya. Ini keratin ini biasanya memang dari rambut manusia gitu ya. Keratin ini bisa digunakan untuk kosmetik, kemudian ada juga untuk bahan tambahan ingredient gitu ya. Jadi memang digunakan untuk berbagai macam ya. Kemudian albumin dari human serum ya, ini juga apa namanya tergolongnya haram karena memang segala sesuatu yang dari manusia ya itu nggak boleh dikonsumsi ya. Karena sama tuh jadinya haram juga ya. Nah, itu pembuktiannya seperti apa ya? Kalau alkohol kita bisa cek ya, kita bisa ngecek residu alkohol ya, teman-teman kan udah belajar nih ya rata-rata dari eh, apa namanya analis kimia gitu ya. Jadi bisa juga pakai apa namanya instrumen ya. Jadi memang rata-rata nanti akan dicek melalui instrumen ya. Nah, halal authentication ini jadi memang eh, untuk membantu sifatnya. Jadi bukan sesuatu yang akan menjadi target utama ya. Jadi kalau utamanya tetap dia sudah di certified halal atau belum gitu ya. Jadi eh, ini barangnya sudah disertifikasi halal belum gitu ya. Nah, kalau sudah masih meragukan nggak gitu ya, atau kita punya kecurigaan tertentu gitu ya. Nah, kalau punya kecurigaan tertentu, terdapat kontaminasi atau apa namanya diduga dicampur bahannya dan lain sebagainya, maka halal authentication ini menjadi salah satu faktor yang penting ya. Jadi tetap yang kita dahulukan adalah proses sertifikasi halal. Nah, proses sertifikasi halal seperti apa? Nah, itu kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini sebagai supporting. Nah, saat ini kita proses halal authentication itu ada berbagai jenis ya. Jadi kalau yang saya lihat dan saya baca di jurnal-jurnal terakhir, ini mostly
pakai ini, gitu ya. Jadi pakai elektroforesis, which is itu protein base, kemudian liquid gas chromatography, atau bisa juga pakai HPLC ya. Ini apa namanya, dasarnya dengan fat composition ya. Kemudian sisanya, oh sama yang protein base lagi adalah protein base identification ya, itu sama protein base. Nah sisanya adalah DNA base, jadi dot plot hybridization, kemudian random amplified polymorphic ya, kemudian pakai PCR ya, RFLP analysis, kemudian pakai spesifik PCR gitu ya. Nah semuanya berdasarkan based on DNA ya. Nah, kita masuk dulu untuk yang GCMS ya. Jadi GCMS ini kita gunakan membedakan komponen fatty acid-nya, asam lemak yang terkandung di produk tersebut ya. Nah, biasanya nanti ada pattern khusus kalau misalnya itu berasal dari pork ya. Di sini di jurnal ini dibandingkan pork sausage sama beef sausage ya. Nah, kita bisa lihat pork sausage sama beef sausage, jadi sosis dari babi dan sosis dari sapi, itu punya komponen apa namanya, komponen asam lemak yang berbeda, ya. Jadi kalau kita lihat ini yang A, kelihatan nggak ya? Oke, laser ya. Jadi yang A ini pork sausage ya, jadi sosis dari babi. Kemudian yang B, C, D, dan E ini adalah beef apa namanya, sosis sapi, dan ini adalah komersial sosis. Jadi kita bisa tahu bahwa sosis komersial ini tidak mengandung babi karena fingerprint dari si hasil GCMS-nya itu berbeda antara sosis dari babi dengan sosis dari beef. Ya. Kemudian nanti bisa di scoring dan bisa dipetakan ya. Jadi bisa dipetakan. Ini kita bisa lihat pork sausage. Jadi kalau semakin mendekat ke pork sausage ya, ke sosis babi ya, maka dia berpotensi perlu dikaji lebih lanjut bahwa bisa jadi dia mengandung pork ya. Tapi karena ini sebenarnya commercial sosisnya ini relatif mendekati ke arah sosis sapi ya, maka ini bisa disimpulkan bahwa komersial apa namanya, sosis komersial ini dia berasal dari daging sapi. Nah, itu lewat GCMS. Yang berikutnya adalah dengan protein ya. Jadi dengan protein ini kita menggunakan water soluble protein ya dari si daging yang dituju ya. Jadi kita bedakan antara chicken dan pork. Jadi mayo water ini air yang terdapat di dalam muscle-nya itu diambil, kemudian di elektroforesis ya. Nah, nanti kelihatan ternyata ada perbedaan protein di 29 kilodalton ini ya. Jadi di chickennya ini kelihatan ya, sedangkan di pork itu tidak terdeteksi ya. Nah, ini menggunakan unheated sampel, jadi yang raw sampel ya. Nah, berikutnya ternyata bisa juga digunakan menggunakan Maillard reaction ya. Nah, jadi menggunakan Maillard reaction ini menjadi lebih terlihat di sini ya. Jadi kita bisa lihat jika dipanaskan ya, tidak mengandung ribosa ya, ini terlihat ya. Nah, tapi begitu apa namanya, dicek
menggunakan proses Maillard reaction ya, dipanaskan kemudian ditambah ribosa ya, maka proteinnya itu bereaksi terhadap ribosa ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi nanti begitu kan proteinnya ini bereaksi ya. Nah, begitu proteinnya bereaksi, maka nanti bisa dipetakan di plot bahwa ternyata terdapat perbedaan. Nanti ini apa namanya dicek pakai apa namanya pakai absorbansi ya. Jadi nanti dicek menggunakan absorbansi. Nah, nanti kelihatan bahwa yang chicken itu warnanya beda ya. Kelihatan warnanya beda dengan pork. Kemudian begitu diplot di dalam kurva itu terdapat dua perbedaan grafik ya, sehingga nanti kita bisa menentukan. Kemudian secara statistik ya, setelah dibandingkan ini pattern-nya berbeda. Di sini ada pertanyaan, teman-teman? Betul. Jadi tadi kan proteinnya apa namanya bereaksi ya kalau ditambah ribosa ya. Nah, dia ngeceknya bukan dari elektroforesis. Jadi ini dua jenis percobaan yang berbeda ya. Jadi yang pertama dia dalam bentuk raw gitu ya. Tapi kalau sudah dalam bentuk matang, kan bisa juga kita ngecek makanan tuh ada yang mentah, ada yang matang ya. Nah, begitu dicek matang ya, ternyata protein yang di 29 kilodalton ini dia tidak terdeteksi nih. Berarti dia bereaksi terhadap ribosa tadi. Nah, kita ngeceknya bukan dari elektroforesis, tapi ngeceknya dari dari absorbansinya. Jadi nanti dicek pakai apa namanya spektrofotometer gitu. Cukup clear? Sudah dimasak, betul. Pakai elektroforesis. Gitu. Sama-sama. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Screen saya masih kelihatan ya? Oke. Berikutnya yang banyak dibahas adalah menggunakan teknik DNA ya. Nah, sebenarnya kalau saya baca, jadi ini kan teknik DNA ini teknik yang terakhir ya. Sebelum itu sebenarnya banyak banget peneliti yang memang menganalisa menggunakan cara lain ya. Jadi kalau tadi kan teman-teman tahu pakai cara GCMS, kemudian tadi pakai elektroforesis ya, which is itu protein base. Kemudian tadi pakai spektrofotometer ya, itu juga lanjutan dari protein base gitu ya. Nah, selain itu sebenarnya banyak juga di beberapa jurnal itu yang mereka menggunakan jenis apa metode lain gitu ya. Contohnya adalah menggunakan kayak eh, apa namanya sensor eh, sensor semacam genos kalau di PCR apa di COVID sekarang. Jadi lewat dari gas kromatografi gitu ya. Tapi sensornya itu langsung ditempelkan ke dalam chamber di tempat makanan itu berada. Nah, itu kalau saya lihat supporting datanya masih sedikit sekali gitu ya, dan itu belum belum valid gitu. Jadi saya tampilkan di sini adalah yang memang sudah
teruji validitasnya gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya baca ketemu cara metode lain, yaitu sah-sah saja atau boleh-boleh saja untuk proses penelitian dan lain sebagainya ya, untuk menentukan bioindikator atau menemukan cara-cara yang lain. Tapi yang saya sampaikan di perkuliahan ini adalah yang memang sudah teruji apa namanya robustness-nya gitu. Nah, kenapa DNA? Karena DNA itu betul-betul stabil ya, relatively stable. Jadi apa namanya? Kalau forensik ya, itu walaupun udah tercerai-berai gitu ya, itu DNA-nya masih bisa diambil gitu ya, dan masih bisa di-trace gitu ya, ini siapanya gitu ya. Kemudian akurasinya lebih dari 99% dan bisa menggunakan sampel yang sangat sedikit gitu ya. Jadi ini kelebihan teknik DNA. Nah, di MUI Lab Policy ya, di kebijakan analisa laboratorium MUI ya. Ini saya udah attach juga di dalam website teman-teman. Jadi mayoritas itu memang mengeceknya ya mengecek DNA gitu, DNA babi, DNA atau protein babi. Contohnya nih ya, daging olahan, kemudian produksi sening, barang gunaan ya. Kemudian ini saya sambil buka ya analisanya. Nah, ini ya. Jadi sebagian besar memang dari protein atau DNA babi. Menu restoran catering ya. Kemudian ini sama menu restoran sop-sopan ya. Kemudian produk turunan ekstrak daging, gelatin, kolagen ya. Kemudian ini gelatin, resin ya, suplemen ya. Ini buat proses pengkapsulan ya, krim malam ya, enzim protease, bahan baku enzim ya, soy pepton, minuman sari buah. Oh, ini untuk residu etanol ya. Gitu. Jadi mayoritas semuanya ini ya DNA dan protein babi. Jadi makanya ini penting untuk kita bahas. Nah, kita lihat dulu prosesnya. Mungkin teman-teman sebagian besar juga sudah tahu ya, teredukasi karena tahu PCR itu apa ya. Sekarang kan karena COVID, jadi tahu ya PCR itu apa. Nah, kita coba lihat dulu real time PCR itu cara kerjanya seperti apa ya, supaya teman-teman ada gambaran. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Oke. Jadi ini prosesnya. Jadi bahan DNA, kemudian enzim dan lain sebagainya tadi, regen-regennya ya dimasukkan, kemudian dimasukkan ke dalam PCR tadi ya. Pertama didenaturasi ya. Nah, ini tag DNA polimerase ya. Dan ini primernya sama ada free nukleotidanya.
kemudian di copy. Nah, kemudian diulang lagi, 2 cycle terus gitu ya. Jadi prosesnya diulang-ulang terus. Nah, kemudian diinkubasi terus gitu ya, sampai dapat kopi target DNA-nya itu semakin banyak ya. Nah, kemudian dibuka. Kemudian dicek ke dalam mesin PCR ya. Nah, makanya kenapa teman-teman pasti pernah tahu ya, oh ini nilai apa namanya, nilai PCR-nya rendah nih gitu ya. Berarti apa namanya, virusnya banyak banget gitu ya. Kan teman-teman pernah dengar tuh ya kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya antar lab itu bisa jadi tidak bisa langsung dibandingkan ya, kecuali kalau memang dari lab yang sama. Dari lab yang sama pun harus dipastikan prosedurnya itu sama. Jadi jumlah inkubasinya itu sama gitu. Jadi kalau jumlah inkubasinya sama, cycle-nya sama, maka dia baru bisa dibandingkan. Jadi bisa dibandingkan kalau misalnya jumlah virusnya itu atau jumlah DNA kopinya makin banyak gitu ya, maka nilai CT value-nya itu kan teman-teman tahu ya nilai CT value gitu ya. Nah, kalau CT value-nya kecil tuh artinya dia apa namanya, kopian DNA-nya itu apa lebih banyak gitu ya. Nah, kopian DNA-nya lebih banyak itu sehingga waktu untuk menyentuh sensornya itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan apa dibandingkan dengan yang punya nilai CT value-nya lebih besar. Artinya kalau nilai CT value-nya lebih besar dengan jumlah cycle-nya yang sama gitu ya, maka artinya ya memang jumlah DNA yang dikopinya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Tuh. Makanya kalau misalnya dari lab yang sama, kemudian prosedurnya sama, waktu inkubasinya sama gitu ya, maka nilai CT value bisa dibandingkan. Tapi kalau misalnya menggunakan jenis yang berbeda gitu ya, lab-nya berbeda dan lain sebagainya, maka tidak bisa dibandingkan secara langsung. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Belum ya? Oke. Nah, ini kita bisa lihat, slide saya udah muncul ya? Oke. Jadi ini contohnya adalah dia membandingkan meat ya, daging
yang raw ataupun yang cook ya menggunakan PCR. Nah, jadi dia bisa mendeteksi porknya itu levelnya di bawah 0,1%. Nah, ini jadi teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada cycle number, kemudian dia bisa mendeteksi nih ya, ditampilkan di dalam kurva bahwa nilainya itu yang negatif dengan yang positif ya, even ada 0,1% pork beef gitu ya, nah itu bisa ketahuan gitu ya, karena apa namanya, kurvanya langsung terlihat perbedaannya gitu ya. Dan yang berikutnya adalah dia mendeteksi kehalalan gelatin di soft candy ya. Ini jadi melalui PCR ya, real time polymerase chain reaction, ini PCR ya. Dia bisa mendeteksi keberadaan porsin DNA di gelatin ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dia menggunakan ada elektroforesis. Kemudian ini menggunakan teknik PCR, dia bisa mendeteksi di 10 apa namanya, pikogram ya, 10 pikogram. Ini kecil banget ya. Kecil banget. Ya, jadi bisa mendeteksi sangat sangat sensitif gitu ya. Jadi even gelatin itu kan teman-teman tahu sendiri ya, prosesnya itu udah melalui berbagai macam proses gitu ya. Nah, itu masih bisa terdeteksi tuh DNA babinya gitu ya. Kemudian ada di penelitian lain ada triplex PCR ya. Jadi ini bisa mendeteksi proses food ya. Jadi bisa mendeteksi DNA target ya. Nah, ini kita bisa lihat apa namanya, dia bisa mendeteksi uh, ini kita bisa lihat di perbedaannya di 75 dan di 300 ya. Jadi terlihat perbedaan apa namanya, visualisasi dari triplex PCR ini sehingga kita bisa mendeteksi ini ada babi gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini di kapsul gelatin ya, sama ini menggunakan real time PCR juga, jadi bisa mendeteksi sampai 1 pikogram per mililiter ya. Pikogram itu kecil banget ya, lebih kecil daripada mikrogram. Kemudian ini bisa mendeteksi specific biomarkers ya, to identify the exact source of gelatin. Jadi bisa kelihatan ini dari babi atau enggak secara spesifik dan robust. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini apa namanya, ini bisa terdeteksi ya, walaupun kecil sekali gitu ya. Nah, berikutnya ini juga real time PCR, masih sama ya, gelatin juga. Jadi ini dia menggunakan elektroforesis dulu ya. Jadi kita bisa lihat ini di segmen yang ini ya, mana yang dari babi, mana yang dari bukan babi itu bisa terlihat jelas. Nah, kemudian ini menggunakan PCR juga, jadi udah pakai kit gitu ya. Jadi udah pakai kit, dia bisa membaca sampai 0,04 gram per 1 kilogram. Ya. Jadi dia bisa mendeteksi sangat sangat kecil ya, jumlahnya kecil pun bisa terdeteksi. Nah, ini kita udah pernah lihat sebelumnya ya, kita nggak apa-apa coba lihat lagi. Jadi memang
Eh, iya, sekarang kalau di pasaran ya termasuk MUI juga sudah ya menggunakan kit gitu ya. Jadi eh, jadi sudah bisa ketahuan gitu ya. Ini sudah terlihat ya teman-teman ya. Ya. Nah, ini GMC ya. Ini sudah bisa ya udah pakai kit ya. Nah, ini cukup ya. Tinggal bikin aja. Nah, tinggal ngikutin prosedurnya ya. Kalau di lapangan mungkin lebih susah ya. Misalnya MUI ngecek di lapangan gitu ya. Tapi kalau di lapangan itu sekarang juga sudah ada kit kayak pH meter ya. Jadi nanti tinggal dikasih regen nanti yang jadi kayak alat tes kehamilan gitu ya, spesifik mendeteksi protein tertentu gitu. Nah, cuma tentu saja biasanya kalau habis dari lapangan tetap sampelnya akan dibawa ke lab dan dites lewat PCR karena PCR itu eh, apa keakuratannya di atas 99%. Gitu. Seperti ini. Nah, ini DNA amplification. Jadi ada denaturasi, annealing sama kayak tadi.
Ya, gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Oh, kayaknya cepat nih. Udah mau slide, udah mau akhir-akhir ya. Nah, jadi memang oke. Nah, limitnya apa sih? Jadi limitnya memang statistical confidence level ya. Tentu saja karena ini percobaan, jadi masih ada selang kepercayaan ya. Kemudian level of detection, jadi walaupun memang menggunakan PCR itu bisa tadi serendah sekian pikogram gitu ya. Tapi tetap saja kita tidak bisa mendeteksi semuanya ya. Apalagi kalau misalnya betul-betul trace elemen gitu ya, atau carried over gitu ya. Jadi kalau carried over itu udah susah banget gitu ditelusurnya. Artinya carried over itu dia pernah menyentuh tapi sebenarnya nggak ngebawa gitu ya. Jadi, nah bukan berarti ketiadaan peak DNA itu menjamin itu halal gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, kayak contohnya tadi memotong hewan yang menggunakan nama Allah dan tidak gitu ya, nah itu nggak bisa kelihatan tuh lewat real time PCR gitu ya. Jadi memang harus case by case. Nah, future-nya halal authentication seperti apa sih? Jadi apa namanya? Ya science untuk membuktikannya bagus, tapi jangan terlalu complicated gitu ya. Karena nanti malah membingungkan konsumen. Jadi kalau membingungkan konsumen juga nggak baik juga. Jadi misalnya yang belum ketahuan robustness-nya tapi udah di launch gitu, di tes, di uji coba gitu ya. Jadi memang yang diperkenalkan atau yang betul-betul dicek itu yang memang metodenya sudah teruji ya. Kemudian manufacturer itu ya nggak bisa rely on sama halal authentication doang gitu ya, tapi memang harus menjaga integrity dan mempromosikannya lebih ke halal assurance programnya gitu ya, bukan ke halal authentication-nya. Karena halal authentication ini ibaratnya kayak suplemen supaya kalau memang ada konsumen atau lembaga yang masih belum yakin, masih bisa diyakinkan. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana mengimplementasikan halal assurance program atau apa namanya sistem jaminan halal gitu ya. Jadi itu yang kita promosikan. Nah, berikutnya kuis gampang ini ya. Eh, Ricky Zainal ada? Oke. Kalau tadi pakai GCMS prinsipnya kita gimana tuh? Oke, jadi kelihatan ya. Oke, good. Terima kasih. Kemudian Yunita. Kalau tadi pakai protein base gimana? Secara gambaran umum. Mm, 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 mm. Observasi spektro ya. Ya, oke. Sip, mantap. Kemudian Cut Ulfa.
Kalau tadi, kalau pakai DNA gimana? Halo Cut Ulfa. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Terus nanti bisa ketahuan ya DNA-nya itu diplot, kemudian nanti ketahuan kalau mana yang DNA-nya DNA eh, babi ya, karena kita mesti ngasih tahu eh, positif sama negatif eh, apa namanya sampel gitu. Nah, dengan seperti itu cukup sudah untuk mata kuliah halal. Untuk UAS, saya kasih bocoran dikit ya. Untuk UAS itu jadi nanti teman-teman kerjain dalam waktu 2 jam. Soalnya itu ada 3 soal ya. Maksudnya 3 jenis soal. Jadi soal yang pertama itu, oke. Jadi soal